Yo, halo semua, bagian sama gue di sini Bro Gal, dan udah lama kita nggak ngomongin tentang high value, so gue akan coba ngomongin lagi nih karena gue ketemu ide yang pas buat diomongin. Kalau gue ada ide, gue omongin HVM. Kalau nggak ada ya, gue akan meneruskan serial akhir zaman yang kemarin. Dan thanks buat sponsor video hari ini, Gamalman. Gamalman merupakan e-commerce skincare pria terbesar di Indonesia yang ngejual banyak jenis-jenis skincare buat cowok-cowok di Indo nih. Jadi kalau lu pengen menjadi lebih gamal alias ganteng maksimal, cek di Gamalman, cek di Shopee-nya, cek di Tokped-nya, dan follow juga Instagram-nya untuk dapetin tips-tips skincare, karena skincare itu asli bisa ngebuat lo jadi jauh lebih good looking. Gua nggak bilang menjadi seganteng Anna Hermansyah, tidak, karena tidak mungkin. Dia terlalu tampan, tapi Anda bisa menjadi seganteng diri Anda sendiri. Itulah arti sesungguhnya ganteng maksimal, menjadi ganteng versi diri Anda sendiri. Dan Gamal juga punya slogan baru, #jelek bukan takdir. So kita percaya bahwa jelek itu bisa dirubah. Dan kali ini gue mau ngomongin tentang gimana cara meningkatkan value, tips meningkatkan value diri. So, pertama, apa itu value? Value adalah gabungan antara mental dan juga knowledge. Menurut gue itu bukan harta, bukan uang, bukan rupiah, bukan dolar, bukan kripto. Sekali lagi, value adalah gabungan dari mental ditambah knowledge. Kalau lo mau ngegebet seseorang dan lo mau beli barang, itu kurang lebih sama. Harus sesuai dengan value lo. Nggak boleh dia ketinggian, nggak boleh kerendahan juga. Kenapa? Contoh misal lo mau beli motor PCX. Lo ngebet nih, lo udah ngimpi-ngimpi sejak dulu. Mimpi lo adalah pengen beli motor PCX. Rendah bener mimpi lo tuh. Tapi kalau mimpi lo adalah pengen beli motor PCX, tapi sebenarnya value lo masih di Honda Beat, artinya lo memaksakan diri, yang akan mengakibatkan jadi nggak bagus. Lo akan menjadi budak dari PCX lo. Kenapa gitu? Karena lo beli barang yang nggak sesuai dengan value lo. Lo beli barang yang sebenarnya lo itu belum saatnya beli. Ada temen gue misalnya dia beli PCX nih, maksain diri, dia masih seharusnya pakai yang di bawah itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi budak dari PCX dia. Akhirnya dia menjadi orang yang selalu was-was sama PCX-nya. Dikit-dikit ketakutan PCX-nya bakal dirampok orang. Dikit-dikit kalau kesenggol orang marah. Dikit-dikit kalau ada yang megang marah. Dikit-dikit parkir takut. Dikit-dikit mau cuci motor. Terlalu berlebihan. Persis sama punya pasangan. Kalau lu punya pacar yang di luar dari value lo akan menjadi was-was, cemburuan, dan selalu melakukan hal-hal yang memuakkan. Seperti apa? Seperti minta login Instagram. Takut selalu diselingkuhin. Kenapa? Karena lo tahu bahwa sebenarnya cewek ini mau sama lo adalah sebuah hal yang tidak lumrah. Jadi lu selalu ketakutan, takut kehilangan dia, takut dia digondol sama orang yang selevel value-nya sama dia gitu loh. Kita nggak perlu bilang kalau ya gue bad boy, gue nggak mungkin kayak gitu bro. Gue ini super bad boy sampai-sampai gue tidak mungkin minder sama cewek manapun karena gue adalah seorang bad boy. Misalnya lo bilang kayak gitu ya. Menurut gue itu bullshit. Kenapa? Karena se-bad boy apapun lo itu nggak ngaruh. Karena saat memang kita bertemu dengan barang maupun pasangan, calon pasangan yang tidak selevel dengan kita, yang terlalu tinggi levelnya, itu pasti lo akan menjadi orang yang insecure, yang minder gitu loh. Contohnya gue juga mungkin kali ya. Gue itu pernah dulu waktu masih kuliah awal-awal, gue itu suka sama cewek di kampus gue. Gue itu dulu naik Honda Supra. Ya buruk sih, tapi ya lumayan lah, masih punya kendaraan kan. Gue mau ngajak dia jalan, ya cuma jalan yang simple lah, cuma jalan pulang bareng doang. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sama sekali gitu, cuma pulang kampus bareng aja. Akhirnya karena gue terlalu minder, karena gue terlalu ngerasa bahwa ini cewek value-nya terlalu tinggi buat gue, tapi gue pengen coba jalan sama dia. Harusnya kalau gue itu se-value, gue tidak akan malu buat ngajak dia naik motor Supra gue. Tapi karena gue merasa dia ini terlalu tinggi, akhirnya apa? Akhirnya gue cari di Google rental mobil harian. Akhirnya gue bawa itu cewek pulang harus naik mobil sewaan. Kan tolol gitu kan. Terlalu bodoh orang yang memaksakan dirinya buat deketin cewek yang memang dia sadar tidak se-value dengan dia. Ya artinya gue akan menjadi budak diri gue sendiri. Gue akan menjadi ngerental mobil, itu kan keluar duit kan. Kenapa nggak pakai motor gue aja gitu? Dan bodohnya waktu gue nganterin pulang itu, gue juga nganterin teman-temannya juga. Jadi kayak double goblok gitu. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin value itu bukan soal duit, bukan soal harta, bukan soal kripto. Value itu mental plus knowledge. Mental itu adalah gimana lo itu bisa stable, bisa nggak minder kalau ketemu sama orang yang jauh lebih kaya atau populer dibanding lo. Nah itu mental namanya tuh. Kalau knowledge adalah alat untuk mengimbangi orang yang memang lebih kaya dibanding lo. Jadi meskipun lo nggak punya duit, tapi lo itu misalnya punya value yang tinggi, fine, gak ada masalah gitu loh. Contoh nih, ini cerita om gue. Om gue ini ya dibilang kaya raya ya enggak, biasa aja. Tapi banyak orang-orang kaya yang demen ngobrol sama dia. Kenapa? Karena om gue ini punya value cukup tinggi. Om gue ini nggak pernah tuh sedikit-sedikit tangannya begini-begini mau minjem duit, nggak pernah. Om gue ini ketahuan sama semua orang, orangnya itu ya pokoknya pasti jujur deh begitu.
Itu value dia orangnya jujur. Dan dia juga orangnya itu nggak minderan sama orang kalau ketemu orang yang lebih kaya. Jadi karena dia itu punya value tinggi, orang kaya pun ketemu dia jadi senang juga. Dan dia pun ketemu orang kaya pun, yang kaya raya pun nggak minder. Jadilah mereka selevel. Meskipun pada hal sebenarnya duitnya beda jauh gitu loh. Itu value. Nah, gue punya sebuah tips buat ningkatin value kita. Inilah inti video ini adalah gimana cara meningkatkan value. Ini merupakan tips yang gue pakai sejak gue dulu. Dulu waktu gue masih pakai Supra, gue ningkatin value gue dengan cara gue datang ke showroom mobil. Gue mau naikin mental gue. Gue mau naikin mental gue gimana gue bisa ngehandle sugesti gue saat gue ke showroom mobil yang gue nggak mampu beli. Gimana gue bisa ngehandle otak gue jangan sampai gue mikir bahwa salesnya itu bakal ngatain gue. Karena ya salesnya nggak mungkin ngatain gue. Salesnya pasti ngelayanin gue dengan benar juga kan. Nggak mungkin gue dikatain tolol, goblok, miskin. Nggak mungkin juga kan. Jadi kalau sekarang lo udah pakai Honda Brio misalnya, pergilah ke showroom Mazda misalnya gitu. Kalau lo udah pakai Mazda, pergi ke showroom BMW meskipun lo tidak mampu beli BMW-nya. Karena untuk melatih mental ketemu dengan hal yang lo belum mampu. Nah, dengan knowledge, lo akan membantu mental lo lebih kuat. Artinya begini, saat sekarang gue pakai Mazda gitu ya, gue belum mampu saatnya untuk beli BMW sekarang belum. Tapi kemarin gue ke showroom BMW, gue nanya mobil X5 lah. Yang mobilnya itu harganya 3 kali lipat mobil gue sekarang. Ya, gue nggak akan beli karena menurut gue nggak make sense buat gue saat ini. Tipsnya adalah sebelum gue datang ke showroom, pastikan diri gue udah menonton dulu knowledge tentang BMW tersebut di YouTube. Gua pastikan dulu gue udah nonton Fitra Eri atau Ridwan Hanif atau Motomobi tentang si mobil BMW X5 ini. Supaya apa? Supaya gue bisa mengimbangi omongan salesnya. Supaya gue nggak dikira orang yang bego-bego banget. Itulah pentingnya knowledge sebagai tools untuk meningkatkan mental juga. Jadi mental sama knowledge ini merupakan gabungan untuk mencapai value yang sangat tinggi. Itu pentingnya. So bukan soal duit ya. Kalau mau deketin cewek juga, deketin cowok juga, lo mesti punya knowledge yang bisa nyambung ke dia juga. Dan knowledge ini rules-nya adalah tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena knowledge ini harus suka sendiri. Value ini real, mental itu butuh latihan, knowledge itu butuh belajar yang sesungguhnya, belajar karena suka. Jadi nggak bisa ketemu cewek yang sukanya main golf, tapi lo nggak suka, terus lo paksain diri. Nggak bisa, harus emang beneran lo suka dan lo mau terjun ke sana buat pelajarin hal tersebut. Jadi sebenarnya ngomongin beda value itu bukan berarti kita itu kalah atau menang. Beda value itu artinya tidak selevel. Tapi bukan berarti lo lebih buruk atau lebih tinggi, artinya emang tidak sefrekuensi aja. Jadi ya carilah yang memang satu level sama lo, yang nyambung gitu loh. Saran gue sekarang, tips gue adalah panasin beat butut lo, pakai buff gocengan lo yang penuh keringat dan berangkat sekarang ke showroom BMW. Tanya sama dia, bilang, gua mau test drive mobil BMW X3. Bilang gitu. Berani nggak lo? Kalau lo udah berani, tentu dengan bekal pengetahuan dari YouTube, nonton dulu tentang BMW X3, barulah Anda sudah menaikkan value Anda. Dan itulah tips yang gue lakukan sejak dulu untuk meningkatkan diri gue menjadi makin HVM, makin high value male. Dan gue yakin tips ini tidak bullshit kayak kebo, karena bullshit ini real, proof, dan mantap. Oke, so thank you. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan lakukan. Adios.